Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba akan membahas aplikasi diferensial untuk fisika di sini ya. Ini salah satu contoh. Diberikan S sama dengan fungsi daripada T. S itu artinya jarak yang ditempuh atau perpindahan, dan T time atau waktu. Jadi perpindahan sama dengan fungsi waktu. Maka kecepatan di sini atau velocity, tandanya V, kecepatan, didefinisikan sebagai ds per dt atau S aksen. Sesuai dengan kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh per selang waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Kemudian A di sini didefinisikan sebagai dv per dt atau V aksen. Sebagai contoh di sini diberikan perpindahan atau S atau jarak yang ditempuh sama dengan PT plus Q. Maka di sini V, kecepatan, velocity adalah P. Dan percepatan atau akselerasi didiferensialkan konstanta P kalau didiferensialkan sama dengan 0. Kalau diturunkan sama dengan 0. Jadi V di sini adalah konstanta, artinya kecepatan itu beraturan, tidak bertambah cepat dan tidak bertambah lambat, tetap kecepatannya konstan. Oleh karena itu di sini disebut gerak lurus beraturan. Jadi gerak lurus beraturan itu S kalau sebagai fungsi T, maka di sini ada fungsi linier. T-nya pangkat 1. Ya. S sama dengan 2T plus 4. S sama dengan 3T plus akar 2 dan lain sebagainya. Pendek kata, T-nya pangkat 1 itu berarti kecepatannya konstan. Kalau fungsinya linier, kecepatannya konstan dan akselerasinya atau percepatannya sama dengan 0. Ini contoh yang kedua. Jika S atau perpindahan atau jarak yang ditempuh sama dengan PT kuadrat plus QT, maka V sama dengan 2PT. Diturunkannya P kali 2, 2P, T, 2 min 1. Sama dengan T pangkat 1. Plus Q. Kemudian A diturunkan 2PT plus Q diturunkan menjadi 2P. Nah, di sini akselerasinya atau percepatannya adalah konstan, yaitu sebesar 2P. Ini yang disebut gerak lurus berubah beraturan. Ada dua di sini, ada gerak lurus dipercepat beraturan dan ada gerak lurus diperlambat beraturan. Kalau ini misalnya saya sebut persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kita ambil persamaan 2. Ya. Persamaan 2 adalah
92 PT plus Q. Ya. Persamaan 2. Maka di sini V 2P kan sama dengan A di sini. Ya. A 92P. Ya. Jadi saya ganti ini. V sama dengan AT plus Q. Sedangkan Q di sini adalah kecepatan pada saat 0 detik atau disebut kecepatan awal. Jadi kecepatan awal itu adalah kecepatan pada saat 0 detik. Ya. Jadi Q sama dengan V0 di sini. Jadi, Q sama dengan V0. Sebab kalau dimasukkan V0, A kali 0 sama dengan Q. Berarti V0 sama dengan Q. Jadi rumus yang terakhir bisa ditulis V sama dengan V0 plus AT. Nah ini. Kemudian S perpindahannya sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Loh, kok bisa jadi begini? Nah, karena ini kalau diturunkan V0T plus setengah AT kuadrat sama dengan V0 plus setengah A kali 2 sama dengan A. T pangkat 2 min 1. V0 plus AT. Contohnya di sini ya. Contoh aja di sini. Jika diketahui V0 sama dengan 2 meter per detik dan akselerasi atau percepatan sama dengan 8 meter per detik kuadrat, ini akan tentukan persamaan S, persamaan perpindahan terhadap T, kemudian persamaan V terhadap T. Contoh yang ketiga soalnya S 2 detik atau jarak yang ditempuh dalam 2 detik sama dengan berapa? 4. Kecepatan pada saat 1 detik sama dengan berapa? Nah, ini jawabnya ya. Nomor 1. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Itu rumusnya ya. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0 sama dengan 2T plus setengah A-nya 8 T kuadrat. Maka 2T plus setengah ke 8 sama dengan 4. Nah, ini persamaan perpindahan S terhadap T. Ini jawabnya. Ya, 2T plus 4T kuadrat. Sekarang persamaan V terhadap T. Nomor 2, jawabnya. V ini kan sama dengan ds per dt.
Jadi S ini diaksenkan, S aksen. Kalau diturunkan menjadi 2 plus 8T. Nah, ini persamaan kecepatan terhadap T. Nah, kalau yang di atas persamaan perpindahan terhadap T, kalau yang ini persamaan kecepatan terhadap T. Kemudian jam yang nomor 3, berapa jarak yang ditempuh selama 2 detik? Ya, S 2 detik artinya jarak yang ditempuh selama 2 detik. Ya, dimasukkan saja ini. T 2 detik ke persamaan 1. S hasilnya tadi 2T plus 4T kuadrat. Kalau T-nya sama dengan 2, ya, terus 4 kali 2 kuadrat. 2 kali 2, 4, plus 2 kuadrat kan 4, 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi 4 plus 16 sama dengan 20 meter. Jadi jarak yang ditempuh selama 2 detik adalah 20 meter. Sekarang V kecepatan pada saat 1 detik. Ya, kecepatan sesaat ini. Kecepatan pada saat 1 detik. Dimasukkan ini persamaannya. Persamaan nomor 4 ini. V jawabnya kan sama dengan 2 plus 8T. Dimasukkan V 1 detik 2 plus 8 kali 1 sama dengan 10 meter per detik. Ya, ini salah satu aplikasi diferensial pada fisika di sini ya. Ya. Di rumus fisika juga ada ini V0T plus setengah AT kuadrat, V sama dengan V0 plus AT. Untuk soal-soal yang lain, mungkin adik-adik bisa menjawab sendiri berdasarkan turunan atau diferensial ini ya. Saya rasa cukup sekian saja. Semoga adik-adik mengerti dan semoga konten ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Dan kiranya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.